Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk Islam sebagai jalan hidup yang sempurna. Sebagai muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan efektif, sesuai dengan tuntutan agama yang mulia ini. Komunikasi yang baik dan efektif adalah fondasi bagi hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh berkah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka buruk, karena sebagian berprasangka buruk itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Saya, Vanessa Oktasafira, biasa dipanggil Vanes, dari kelas Advanced OCBF, akan mempresentasikan tentang tuntutan Islam dalam berkomunikasi dengan efektif. Dalam Islam, kita diberikan tuntutan yang jelas tentang bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan kebenaran, menggunakan kata-kata yang lembut, mendengarkan dengan penuh perhatian, menjaga adab dan etika, menyampaikan pesan dengan hikmah, serta menghindari gibah dan fitnah. Ada beberapa tuntutan Islam dalam berkomunikasi dengan efektif. Yang pertama, ada kebaikan dan kesantunan. Seorang muslim harus senantiasa berbicara dengan kata-kata yang baik, sopan dan santun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan iman yang sempurna adalah yang memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita harus menghindari penggunaan kata-kata kasar, menghina atau merendahkan orang lain. Berbicaralah dengan penuh kelembutan, menghormati orang lain, dan memuliakan setiap individu. Yang kedua, ada menggunakan kata-kata yang lembut. Islam mendorong penggunaan kata-kata yang lembut dan menyenangkan dalam berkomunikasi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan tidak ada dalam sesuatu, melainkan akan memperindahnya, dan tidak diambil dari sesuatu, melainkan akan mencelakakannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam berbicara, kita harus memilih kata-kata yang tidak menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Yang ketiga, ada mendengarkan dengan penuh perhatian. Islam menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian saat berkomunikasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dengarlah dengan baik-baik apa yang disampaikan." Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mendengarkan secara aktif memungkinkan kita memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain dan meresponnya dengan tepat. Yang keempat, ada kejujuran dan kepercayaan. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam berkomunikasi. Sebagai seorang muslim, kita harus berbicara dengan jujur, menghindari kebohongan, dan menjaga amanah dalam perkataan kita. Jika kita selalu berpegang pada kejujuran, orang lain akan mempercayai kita dan berkomunikasi akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Dan yang kelima, ada menghindari gibah dan menggunjing. Gibah atau menggunjing adalah perilaku yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kamu tentu akan merasa jijik." Dengan kita berkomunikasi yang efektif, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, keterhubungan yang baik dalam hubungan dengan Allah. Dalam berkomunikasi yang efektif, memungkinkan kita untuk berhubungan dengan Allah secara lebih dekat, melalui doa, zikir, dan refleksi pribadi. Seseorang dapat berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati yang tulus dan pikiran yang fokus. Yang kedua, keterhubungan yang baik dalam hubungan sesama manusia. Dengan berkomunikasi yang efektif, memainkan peran penting bagi kita dalam membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Islam mendorong umatnya untuk berkomunikasi dengan sopan, menghormati,
dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Komunikasi yang baik dapat memperkuat ikatan sosial, mempromosikan pemahaman, dan membangun kerjasama yang positif. Yang ketiga, penyebaran pesan agama yang lebih luas. Dengan komunikasi yang efektif, memungkinkan penyebaran pesan agama yang lebih luas. Seorang Muslim yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain dengan cara dapat dipahami dan diterima. Dengan demikian, mereka dapat berperan dalam dakwah dan memperluas pemahaman agama. Yang keempat, pemecahan konflik dan perdamaian. Dengan komunikasi yang efektif, memainkan peran penting bagi kita dalam pemecahan konflik dan menciptakan perdamaian. Islam mengajarkan pentingnya dialog yang konstruktif dan berpikir sebelum berbicara. Dengan berkomunikasi yang efektif, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih baik, menyelesaikan perbedaan dengan cara yang adil, dan mencapai perdamaian dengan hubungan personal maupun masyarakat luas. Yang kelima, ada membangun kepercayaan. Dengan berkomunikasi yang efektif, membantu kita untuk membangun kepercayaan antara kita dengan orang lain. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan jelas, jujur, dan tulus, orang lain akan lebih menerima dan mempercayainya. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan manusia, dan komunikasi yang baik merupakan kunci untuk membangun dan memelihara kepercayaan tersebut. Dan yang terakhir ada pemahaman yang lebih mendalam tentang agama. Dengan berkomunikasi yang efektif, memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang agama. Dalam berdiskusi, belajar bersama, atau pengajaran agama. Berkomunikasi yang baik memungkinkan individu untuk bertukar pikiran, bertanya, dan menggali pengetahuan agama yang lebih dalam. Dan yang terakhir ada pemahaman yang lebih mendalam tentang agama. Dengan berkomunikasi yang efektif, memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang agama. Dalam berdiskusi, belajar bersama, atau pengajaran agama. Berkomunikasi yang baik memungkinkan individu untuk bertukar pikiran, bertanya, dan menggali pengetahuan agama yang lebih dalam. Sebagai Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi yang efektif sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam berkomunikasi, kita harus selalu berpegang pada nilai-nilai agama kita yang mendorong kebaikan, kesantunan, kejujuran, dan menghindari menggunjing. Dengan berkomunikasi dengan cara yang baik dan beretika, kita akan mampu memperkuat hubungan dengan sesama Muslim, menciptakan harmoni dalam keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Marilah kita menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi. Mari kita perbaiki diri kita sendiri dalam mengutamakan kebaikan, mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jujur, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menjadi duta Islam yang baik dan memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk berkomunikasi dengan efektif sesuai dengan tuntutan agama. Semoga dakwah ini memberikan manfaat bagi kita dan membantu kita dalam meningkatkan kualitas komunikasi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.